Salam sehat kepada kita semua. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas hukum pidana, yaitu pengertian dan sejarah hukum pidana. Pengertian hukum pidana menurut para ahli salah satunya adalah sebagai berikut. Menurut Lamire, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang khusus. Menurut Sudarto, hukum pidana itu adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Hattum, hukum pidana positif atau hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat umum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemeliharaan dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman. Menurut Kansil, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang peraturan-peraturan dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Jadi dapat kita simpulkan ataupun masih banyak dari ahli-ahli yang lainnya, dari ahli yang telah saya bacakan, dapat kita simpulkan hukum pidana itu diarti luaskan adalah hukum pidana adalah salah satu cabang dari hukum yang mempelajari larangan dan keharusan bagi mereka yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi lebih tajam dari cabang hukum lainnya. Itulah pengertian hukum pidana dan sejarah hukum pidana. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia, hukum yang berasal dari hukum Belanda yang sistem hukumnya adalah Eropa kontinental. Pada dasarnya hukum pidana itu berasal dari Romawi. Pada saat itu Romawi dipimpin oleh suatu kaisar yang gemar mengoleksi peraturan-peraturan di daerah jajahan Romawi, yaitu Kaisar Konstantinopel. Kaisar Konstantinopel memiliki kemampuan menaklukkan jajahannya. Setelah Kaisar Konstantinopel, ada Kaisar Justinus. Kaisar Justinus inilah yang mengumpulkan dokumen-dokumen tersebut. Karena Romawi menjajah Prancis dan Prancis menjajah Belanda, lalu Belanda datang ke Indonesia, sehingga peraturan-peraturan yang ada pada Romawi saat itu diadaptasi oleh Prancis, dan Prancis
menginvasi ke Belanda dan Belanda ke Indonesia. Maka Indonesia masih menggunakan konteks hukum pidana yang berlaku di Belanda. Setelah menjajah Indonesia beberapa kali, yang pertama dengan VOC, setelah itu kedua kali setelah kemerdekaan, maka kita menganut konsep hukum pidana yang ada di Belanda pada saat ini. Jadi aturan pidana yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda untuk bangsanya sendiri adalah aturan pidana yang disusun oleh bangsa Belanda yang merdeka, termuat dari kitab Wetboek van Staffrecht pada tahun 1881. Karena hukum pidana yang berlaku di Indonesia hingga saat ini merupakan adopsi dari aturan hukum pidana peninggalan kolonial Belanda dalam bentuk perundang-undangan pidana, hasil terjemahan dari aturan hukum pidana yang termuat dalam kitab Wetboek van Staffrecht voor Nederland Indië pada tahun 1915. Itulah sejarah hukum pidana yang kita anut sekarang. Jadi ada azas dasar hukum pidana. Jadi azas dasar hukum pidana dalam bahasa Latin adalah nullum delictum nulla poena sine pravia legi penale, yang diartikan dalam bahasa Indonesia, tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya. Seiring juga dipakai istilah Latin ataupun sering dilakukan juga dalam istilah Latin, nullum crimen sine legi stricta, yang dapat diartikan dengan tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas, ataupun tidak ada seorang pun dapat dipidana tanpa melakukan kesalahan. Jadi sampai di situ pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.